tasihhul ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'bud. La tasihhul ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah seseorang, tidak diterima, tidak mendapatkan pahala, ataupun bahkan tidak sah ketika seseorang beribadah kecuali setelah dia ma'rifatullah, kecuali dia setelah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian ma'rifatullah ini bagaimana? Sebenarnya yang hakikatnya ma'rifatullah ini yang bagaimana? Ini juga disebutkan oleh ulama, disebutkan oleh Al-Imam Ahmad Ar-Rifa'i. Al-Imam Ahmad Ar-Rifa'i itu adalah ulama besar yang hidup pada zaman atau sezaman, seangkatan dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu namanya Syekh As-Sayyid Ahmad Ar-Rifa'i. Beliau ini tidak hanya ilmunya yang kuat, beliau juga terkenal sebagai wali, seperti halnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau terkenal sebagai wali yang sangat besar sekali, yang terkenal sekali. Karomahnya sudah tidak diragukan lagi. Karomah terbesar dari Syekh Ahmad Ar-Rifa'i atau Sayyid Ahmad Ar-Rifa'i itu apa? Beliau ketika menziarah, ketika beliau pergi ke Madinah, ziarah ke makamnya Rasulullah SAW, dan pada waktu itu banyak orang haji, beribu-ribu orang haji yang berada di masjidnya Rasulullah. Apa yang terjadi? Ketika itu tangannya Rasulullah ini keluar dari makam beliau. Nah, beneran nih, disaksikan oleh beribu-ribu mata. Tangannya Rasulullah keluar dari makam beliau. Nah, setelah Imam Ahmad atau Sayyid Ahmad Ar-Rifa'i ini membacakan qasidah, membacakan nasyid, membacakan madih yang salah satunya berbunyi, yang akhirnya berbunyi famdud yadaka ay tahza biha syafati. Wahai kakekku, wahai Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, julurkanlah tanganmu, julurkanlah tangan kananmu agar aku bisa menciumnya. Ketika itu keluar tangannya Rasulullah dari makam beliau, dan beliau berhasil mencium tangannya Rasulullah SAW. Dan itu disaksikan oleh ribuan orang. Salah satu yang menyaksikan siapa? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Nggak main-main orang seperti ini. Tangannya Rasulullah keluar dari makamnya, disaksikan oleh beribu-ribu mata untuk dicium oleh Syekh Ahmad Ar-Rifa'i. Salah satu kehebatan beliau. Nah, beliau ini menjelaskan tentang ma'rifatullah, menjelaskan tentang mengenal Allah itu bagaimana. Katanya Syekh Ahmad Ar-Rifa'i, beliau mengatakan ghayatul ma'rifati billah al-iqanu biwujudihi ta'ala bila kaifin wala makan. Ghayatul ma'rifati billah, puncak ma'rifat pada Allah Ta'ala, puncak seseorang bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, puncak seorang malaikat, seorang nabi, semua orang ketika mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, puncaknya apa? Al-iqanu biwujudihi ta'ala, meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala ada, bahwasanya pangeran itu pangeran itu ada. Itu puncaknya. Bila kaifin wala makan, kita meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala ada, tapi bila kaifin, tanpa disifati dengan sifat-sifat makhluk. Sifat makhluk kemarin sudah kita jelaskan. Apa contohnya? Beranak, dianakkan, lam yalid walam yulad. Ngantuk, tidur, la ta'khudhuhu sinatun walam naum. Bergerak, diam, duduk, bersemayam, naik, turun, itu semua sifat-sifat makhluk. Nah, yang dinamakan puncak kemakrifatan seseorang pada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dia meyakini Allah Maha Suci dari sifat-sifat makhluk. Wala makan, dan Allah Maha Suci dari tempat. Maksudnya apa? Kemarin sudah kita jelaskan, Allah itu ada tanpa diliputi dengan
waktu dan ruang, tanpa diliputi dengan ruang dan waktu. Tidak seperti kita. Kita ini keadaan kita pasti ada hubungannya dengan tempat, pasti ada hubungannya dengan waktu. Makanya bisa ditanyakan di mana. Kan saya telepon sama Aminnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jenengan di mana? Nah, di mana? Ini pertanyaan kepada makhluk. Kenapa? Karena makhluk. Makanya bisa ditanyakan di mana. Allah Subhanahu wa taala Maha suci dari ruang, Maha suci dari waktu. Tidak bisa ditanyakan di mana. Karena pertanyaan di mana itu khusus bagi makhluk. Allah Subhanahu wa taala bukanlah ini puncak kemakrifatan seseorang. Ghayatul ma'rifati billah al-iqanu bi wujudihi ta'ala bila kaifin wala makan. Inilah puncak kemakrifatan, yaitu meyakini dengan sepenuh hati Allah Subhanahu wa taala ada dan tidak disifati dengan sifat makhluk serta ada tanpa tempat. Ini juga yang sudah sebenarnya diajarkan oleh ulama-ulama kita, ulama-ulama Indonesia. Jadi jangan sampai seperti sebagian orang mikir, itulah yang dibawa oleh orang-orang Arab saja. Kiai-kiai kita di Indonesia gimana? Ulama-ulama kita di Indonesia gimana? Oh, jangan salah. Salah satu saja saya sebutkan. Ulama di Indonesia yang menjelaskan seperti apa yang dijelaskan oleh Imam Ahmad Ar-Rifai tadi, yaitu ulama kita dari Banten. Siapa? Imam Nawawi, Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi kata-kata An-Nawawi itu kalau ada al-nya An-Nawawi itu dari Syria. Imam An-Nawawi, beliau hafiz, beliau ulama zaman dulu. An-Nawawi kalau ada al-nya. Kalau Nawawi nggak ada al-nya, itu ulama kita dari Banten. Jadi jangan kalau membedakan seperti itu. Kalau ada al-nya berarti dari Damaskus, dari Syria sana. Kalau Nawawi, Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani dari Banten. Apa yang beliau katakan? Apa yang beliau sebutkan? Beliau sebutkan dalam tafsir beliau yang sangat terkenal sekali. Apa namanya? Ada yang tahu? Namanya tafsir beliau, namanya tafsir Munir. Tafsir Munir. Dan salah satu keterangan beliau menerangkan bahwasanya wajib an naqta anna Allah mawjudun bila makanin wala jihad. Dan kita wajib meyakini sepenuh hati tanpa keraguan sedikit pun bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat, tanpa arah. Allah ada tanpa diliputi dengan ruang dan waktu. Nah, itulah kita. Maka dari itu jangan ikut-ikut orang-orang yang nyeleh, orang-orang yang ngapunten. Secara kasarnya bisa kita katakan sok pintar, gitu. Sok mintar ini, istilahnya. Sudah banyak ulama Indonesia, tidak hanya Indonesia saja, mulai dari ujung dunia yang barat sampai yang timur itu semua membawa ajaran satu, membawa tauhid yang satu, gak macam-macam. Tinggal kita ngikutin saja. Kita tinggal ngikutin saja. Jangan ikut yang baru-baru ini. Contohnya misalkan banyak sekarang orang sekarang itu gimana ya? Sudah gampang terlena dengan casing. Dengan casing sudah gampang terlena. Istilahnya ini. Gara-gara titelnya udah LC gitu. Wah, orang itu sudah masya Allah, alim ini orang. Wah, ini sudah pasti benarnya. Nggak tentu. Atau misalnya, wah ini kemana-mana pakai gamis, pakai jubah, wah pasti alim ini. Nggak tentu. Wah, ini kemana? Ini masya Allah jenggotnya panjang.
nggak ada tujuan apa tujuan apa nggak saya namanya mungkin. Tapi itu loh, kita harus pintar memilah dan memilih. Kita harus pintar memilah dan memilih. Tidak semua kos kalau jenggotnya tebal, jenggotnya panjang, wah ini pasti benernya ini. Pokoknya kalau tanya jangan tanya siapa-siapa, tanya itu saja. Tidak, karena jenggot panjangnya jenggot, pakai jubah, LC, lulusan luar negeri, lulusan apa Arab, itu tidak menjadi jaminan seseorang mengatakan suatu kebenaran. Tidak menjadi jaminan bahwa orang itu adalah benar. Ulama sudah jauh-jauh hari sudah mengatakan bahwasanya kalaupun ilmu itu kebenaran juga diukur dengan ada dan tidaknya jenggot atau panjang tidaknya jenggot, niscaya kambing Jawa itu orang yang alim sekali. Panjang jenggotnya. Iya, kambing Jawa atau kambing Jawa ya. Kambing Jawa. Habis ini kalau di sini kalau kurban ada kambing Jawa nggak? Atau kambing putih semua? Enggak sapi. Oh, sapi. Ya, kambing Jawa itu katanya ulama, kalaupun ilmu itu diukur dengan panjang jenggot, misalnya kambing Jawa itu alim semua. Kalau orang ngukur ilmu dengan jenggot ya sono. Belajar aja kan? Gitu. Makanya kita harus pintar memilah. Dan zaman sekarang ini khususnya di media sosial, contoh kecil Facebook. Facebook ya, karena saya berani ngomong masalah Facebook karena di Korea ini saya kira jarang orang jauh dari Facebook. Gitu. Bukan apa, nggak pandang itu jamaah, nggak pandang itu ustadznya, nggak pandang itu. Ambilnya nggak tahu. Hampir semua tahu, kenal, dan mungkin sering membuka yang namanya Facebook. Nah, Facebook itu tidak jauh beda dengan Syekh Google, tidak jauh beda dengan Ustadz YouTube yang sudah pernah kita jelaskan bahwasanya tidak bisa kita ngaji semerta-merta langsung kepada mereka. Baru-baru ini saya sempat kaget melihat salah satu video yang diposting di Facebook. Di situ video pakai bahasa Arab, cuman sudah ada translate subtitlenya, ada terjemahannya pakai bahasa Indonesia. Di situ videonya tentang anak kecil, anak masih umur 3-4 tahun, tapi dia ketika disuruh baca Al-Quran sangat fasih sekali. Ditanya masalah agama langsung jawab. Jadi nggak kayak anak kecil biasa, nggak gitu. Dia langsung bisa jawab. Bahkan sholat itu satu hari berapa kali? 5 kali. Apa saja? Kalau istilah bahasa Jawanya itu etes, tahu nggak? Bisa, masya Allah, ngomongnya sudah sekali. Tapi ada kekurangan, ada yang perlu diperhatikan. Salah satu pertanyaan yang ditanyakan kepada anak kecil ini apa? Di mana Allah? Dengan bahasa Arab yang diterjemahkan. Ditanyakan di mana Allah? Anak kecil itu spontan menjawab di langit. Ini kesalahan yang harus kita waspadai. Kenapa? Karena kalau dikatakan Allah itu di langit, dan kita tahu langit itu kan ciptaannya Allah. Dulu sebelum diciptakan oleh Allah kan nggak ada. Nah, kalau dikatakan Allah di langit, dulu sebelum langit diciptakan Allah di mana? Di mana? Ada yang bisa jawab? Makanya kita harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak mawjudun bila makanin wala zaman. Allah ada tanpa tempat, tanpa berhubungan dengan waktu, tanpa berhubungan dengan ruang dan waktu. Dan ini
kesempatan selanjutnya akan saya tuturkan. Kita akan bahas bersama ulama-ulama Indonesia khususnya, biar kita tambah kuat bahwasanya ulama kita sendiri, ulama Indonesia sendiri itu sudah menerangkan dengan detail bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha suci dari tempat, Maha suci dari arah, Maha suci dari waktu. Makanya kalau orang cari ilmunya itu dari Ustaz YouTube ataupun dari Syekh Google, Facebook ini bilang apa? Apa ya? Kiai Facebook. Nah itu tidak hanya mutiara ilmu saja yang ada di situ, tapi air comberan pun banyak di situ. Ya. Kalau kita tidak hati-hati, bukan mutiara ilmu yang kita dapat, malah air comberan yang kita dapat. Allah Akbar. Begitu juga, ya, itu dalam masalah akidah. Kalau masalah sehari-hari, baru-baru ini di Facebook juga, yaitu diposting kitab khusus menerangkan bantahan terhadap pelaku-pelaku bid'ah sesat yang berupa bid'ahnya itu berupa makan dengan menggunakan sendok. Jadi apa? Orang yang makan menggunakan sendok itu orang yang melakukan bid'ah sesat. Dia. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Gimana? Allahu Akbar. Gimana? Sendoknya apa? Masa akan dibuang semua. Nah itu. Kalau orang ngajinya cuma di situ saja, apa dengan cara yang salah, takutnya seperti itu. Oh ini ada kitabnya. Aduh, sekarang berarti nggak boleh makan sama sendok. Nanti ketemu saudaranya makan sama sendok. Woi, sesat kamu. Tak bom nanti. Subhanallah. Itulah. Makanya harus hati-hati. Hadirin rahimakumullah, kembali lagi ke sini. Ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala tidak ada jalan lain kecuali dengan meyakini tentang sifat-sifat wajib Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sebutkan sebagian dari sifat wajib Allah Subhanahu wa taala ini. Kita lanjutkan, yang sekarang adalah al-baqa. Allah Subhanahu wa taala ada selama-lamanya. Maksudnya tidak akan musnah, kekal abadi. Semuanya akan musnah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an disebutkan dalam surat Ar-Rahman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ini ulama tafsir mengatakan wa yabqa, dan akan kekal wajhu rabbika, zatnya Allah Subhanahu wa taala yang maha agung lagi maha mulia. Ini di sini juga dalam ayat ini harus dihati-hati. Kata-kata wajah itu, wajah. Kalau yang pernah belajar bahasa Arab, wajhun itu biasanya diartikan muka. Tapi dalam ayat ini tidak boleh diartikan muka. Kenapa? Karena wajah yang dimaksud di sini bukan muka tapi zat. Ulama tafsir mengatakan wajah di sini dimaknai zat. Kenapa? Karena setelahnya, ayat setelahnya disifati dengan dzul jalali wal ikram. Tidaklah sesuatu disifati dengan dzul jalali wal ikram kecuali sesuatu itu adalah zat. Kalau orang, kembali lagi, kalau orang belajarnya dari baca buku aja ataupun dari klik sana klik sini, atau dari lihat sana lihat sini saja, putar sana putar sini saja, dia akan mudah gampang terjerumus dengan penafsiran yang salah. Sebagian orang menafsirkan ayat wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, katanya akan kekal wajahnya Allah, mukanya Allah akan kekal selama-lamanya. Jadi menurut mereka berarti nanti semuanya ini akan hancur hari kiamat. Semuanya ini akan hancur kecuali wajahnya Tuhan yang bergentayangan. Masa Tuhan seperti itu? Tinggal wajahnya doang, semuanya hancur, tinggal wajahnya bergentayangan. Nauzubillah min dzalik. Tidak seperti itu keimanan muslim yang benar. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, maknanya apa?
zatnya Allah akan kekal selama-lamanya, akan kekal abadi, tidak akan musnah. Itu makna al-baqa. Yang selanjutnya al-qiyamu bin nafsi. Maknanya apa? Qiyamu bin nafsi itu Allah tidak butuh kepada selainnya. Jadi kalau dimaknai qiyamu bin nafsi, dimaknai berdiri sendiri, okay? Sebagian kan biasanya dimaknai berdiri sendiri. Itu kadang sebagian orang yang ilmu tauhidnya belum kuat, kadang masih bingung apa maksudnya berdiri sendiri. Ulama sudah mentafsiri, memaknai, menjelaskan bahwasanya makna qiyamuhu bi nafsihi itu adalah Allah tidak butuh kepada satupun dari makhluknya. Sebaliknya, dan malah sebaliknya, semua makhluknya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an sudah disebutkan fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh sedikit pun kepada alam semesta ini. Alam yang dimaksud alam itu apa sih? Kullu ma siwa, segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Itu alam. Jadi kalau dikatakan alam dalam ilmu tauhid itu adalah segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Langit, bumi, manusia, jin, tumbuhan, semuanya itu disebut alam. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak butuh sedikit pun kepada makhluknya, dan sebaliknya semua makhluknya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya al-qudrah. Allah Subhanahu wa taala bersifat maha kuasa. Maha kuasa atas segala sesuatu. Maha berkuasa untuk menjadikan fulan orang yang kaya. Maha berkuasa menjadikan si fulan orang yang miskin. Maha berkuasa menjadikan si fulan orang yang selalu mendapatkan kemujuran. Maha berkuasa menjadikan si fulan orang yang selalu dapat musibah. Allah Subhanahu wa taala maha berkuasa atas segala sesuatu. Maka dari itu yang mempunyai kekuasaan secara mutlak itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa menentukan ini itu, mentakdirkan ini itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Bukan dukun. Sebagian orang sukanya menempuh jalan pintas. Ketika dia kerjaan kok seret, meeting sana meeting sini, enggak cocok. Akhirnya nggak sabar, larinya bukan ke masjid, bukan iktikaf, malah ke dukun. Bah, kalau ini seret nih, oh tenang nih. Wah di sini dijampi-jampi, akhirnya apa? Apa? Dia kalau dia sampai meyakini bahwasanya dukun itu bisa menjadikan dia, mentakdirkan dia dapat pekerjaan, menjadikan dia, mentakdirkan dia bisa hidup lebih enak, dia sama saja musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus tanamkan dalam hati yang bisa mentakdirkan ini itu semuanya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita dapat kesulitan sebesar apapun, kita punya hajat sebanyak apapun, mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang minta kepada Allah itu kita juga harus ngaca. Misalnya tahu diri. Kita minta ya Allah, minta ini, minta ini, minta ini, minta ini, minta ini, minta ini. Sholatnya 5 menit, ya. Sholatnya 5 menit. Allahu Akbar. Hanya 1 jam. Allah. Subhanallah. Kita kan, bukan ini kita sama-sama hari ini sama-sama mencuci. Introspeksi. Allahu Akbar. Sholatnya 5 menit, doanya masya Allah 1 jam. Ya Allah minta sebutkan hajatnya mulai A sampai Z, sebutkan semua. Mulai Indonesia sampai Korea disebutkan semua hajatnya. Tapi itu tidak ngaca. Sholatnya 5 menit. Ya Allahu Akbar, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku susah sekali. Iya. Ketika sholat pun nggak fokus pengen cari ridhonya Allah, malah fokus apa? Allahu Akbar.
sholat ini langsung ke pasar, cari ini, cari ini, cari ini, cari ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wah, Bojoke ngapa iki? istri saya belum saya telepon. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aduh. Ban mobil. La ilaha illallah. Udah mulai kompres ini. Harus ke bengkel ini. Allahu Akbar. Waduh. Tadi di pasar kayaknya ada baju bagus ini. Kalau nggak cepet-cepet disamperin nanti dulu diambil orang. Satu sholat bikin cerita ya tadi. Kira-kira Allahu Akbar. pantas nggak kalau seimbang nggak dengan yang kita minta kepada Allah? Kira-kira seimbang nggak? Mboten. Ya, kita harus ngaca. Nah makanya tapi kita sudah istilahnya dikasih senjata atau dikasih trik, bukan trik ya, senjata. Meskipun kita ibadahnya kurang, amal solehnya sedikit, mintanya banyak sekali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetap kita bisa memperoleh ataupun mendapatkan hajat-hajat tersebut, memperoleh pertolongan dari Allah dengan bantuannya apa? Bantuannya Kanjeng Nabi. Makanya ketika kita berdoa, sholawat dulu kan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, terus doa, ya Allah, saya rezekinya kok seret banget. Ya Allah, saya kok hutangnya nggak lunas-lunas. Insya Allah banyak terkabulnya. Kenapa? Karena dikatrol dengan sholawat atau dikatrol dengan menyebutkan orang-orang yang soleh seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tawasul, istighosa. Makanya ada istilah tawasul, ada istilah istighosa seperti itu. Itu apa? Gunanya istilahnya untuk mengkatrol hajat-hajat kita. Kalau hajat kita nggak dikatrol dengan orang-orang yang soleh seperti itu, ya bukannya mustahil tapi sangat kemungkinan dikabulkan sangat kecil sekali. Dengan melihat tadi sholatnya cuma berapa? 5 menit. Itu kalau 5 menit. Biasanya lebih cepat. Apalagi pas hari Minggu ataupun apa, keburu keluar, ya sholatnya masya Allah cepat sekali. Ayam makan aja kalah. Ayam makannya itu kalah. Allah. Nah itu. Selanjutnya Allah Subhanahu Wa Taala disifati dengan sifat iradah. Allah Maha berkehendak. Jadi semua yang terjadi di alam semesta ini murni kehendaknya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bisa berkumpul di masjid yang penuh barokah ini, kita bisa mendengarkan ilmu, kita bisa berbagi ilmu, kita bisa melakukan taat, kita bisa melakukan ibadah dan nambah pahala. Itu memang kehendaknya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ingat, kita menghayati benar bahwa semuanya ini adalah kehendaknya Allah Subhanahu Wa Taala, kita nggak akan, insya Allah nggak akan terkena penyakit yang namanya riya atau sombong ataupun bangga diri. Ketika seseorang yakin benar dan menghayati dan tahu bahwasanya dia melakukan taat itu atas kehendaknya Allah, dia akan tidak, insya Allah tidak akan punya pikiran, oh ini loh saya kalau ke masjid nomor satu, ini loh saya kalau jamaah bahwa nggak pernah ketinggalan, ini loh saya kalau majelis taklim nggak pernah ngantuk sama sekali, fokus terus, bangga diri, lupa bahwasanya ini semua pertolongan dan kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau orang sudah sombong, lihat temennya masih bagus sekali ya, saya ini kalau ke masjid nomor satu, dia udah azan itu di luar, nggak cepat-cepat masuk. Saya sebelum azan udah wudhu duluan. Ini loh saya. Akhirnya sombong. Sombong. Padahal kalau orang berada
soleh diikuti dengan kesombongan, dicampuri dengan kesombongan, ditambah dengan kesombongan, dikasih garam kesombongan, maka amal tersebut akan sia-sia, tidak akan berpahala. Dia jamaah terus tapi gak ada pahalanya. Iktikaf